Pasti luar biasa, amin. Kita datang memuji Tuhan, dimanapun kita berada kita percaya Tuhan hadir. Amin saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini dimanapun kami berada. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami datang menyembah, memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang terus hadir dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Semua yang di rumah yang percaya, mari kita katakan amin, amin. Mari saudara, kita memuji Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan. Dan kita mau mendengarkan suara nafirinya Allah memanggil umat pemenang. Mari. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gerakkan semua senjata Allah, amin. Katakan api kemuliaan-Mu Tuhan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari umat Tuhan, dengarkan suara nafiri Allah memanggil kita semua. Amin. Katakan pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Yesus penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita angkat api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya. Benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, api kemuliaan-Mu dimanapun kami berada tercurah dalam hidup kami. Yes. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Yeay, haleluya. Amin, amin, amin. Kita percaya api kemuliaan Tuhan ada dimanapun kita berada. Amin. Mari saudara, kita mau mendengarkan
message dari pastor. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu terakhir di bulan Agustus ini kita memasuki satu topik sebagai penutup, yaitu God's kindness for Indonesia. Kemurahan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Dan khususnya selama bulan Agustus ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa negara kita dari penjajahan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan bukan hanya untuk bangsa dan negara kita, tetapi juga untuk kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yaitu menjadi satu kemerdekaan yang sejati, di mana Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan pesan pengembalaan, mari saudara, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, bahkan dalam kehidupan bangsa kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau naikkan pujian ini. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu. Amin. Yesus, terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Dimanapun jemaat berada, mari sebentar saja kita bersaat teduh kepada Tuhan yang begitu baik memelihara kehidupan kita, yang begitu luar biasa menjagai kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepadanya, karena Dia yang memelihara kita, Dia yang selalu sanggup menolong kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya Tuhan memegang kehidupan kita. Teduhkan hatimu dimanapun kau berada. Makasih Tuhan.
syukurku Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Amin. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, segala puji syukur. Kami tinggikan Engkau, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Amin. Terpujilah namamu. Mari, segala puji syukur Tuhan. Pagi menjelang siang ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Apapun yang terjadi untuk bangsa ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada di bangsa ini. Kedaulatan-Mu berlaku atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memulihkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat bangsa ini. Bahkan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada berdiri di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, akan terjadi hujan pertobatan di bangsa ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, mau terus tetap berdoa untuk bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini, baik pemulihan jiwa, baik pemulihan ekonomi. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan lawat, bangsa kami Tuhan pegang. Segala kemuliaan Tuhan, segala puji syukur bagimu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ya ralabaya sikina ralaya se, ina ralaya namaya se, ya ralaya namolo, ini ralamaya se, ya ralaya baya se, kina ranane ya maya se. Haleluya. Bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini kami Bapa. Kami mau Tuhan, biar hidup kami hanya Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan siang ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus ini. Satu bulan yang penuh dengan perayaan, memperingati satu hari di mana hari yang luar biasa bagi bangsa negara kita, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi satu perjalanan panjang, dan biarlah kita menyadari itu juga adalah sebuah anugerah dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan bagi kita rakyat Indonesia. Dan tujuan tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah supaya kita bisa dipenuhi dengan ucapan syukur, karena kita menyadari apa yang terjadi adalah karena kemurahan Tuhan. Tema hari ini adalah God's kindness for Indonesia. Kemurahan Tuhan bagi Indonesia. Satu kemurahan yang luar biasa, satu kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang justru memberikan pada kita kemerdekaan. Dan kita percaya pada hari ini bukan sekedar memperingati hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, tapi kita juga kembali mau mengingat, mau mengenang, mau merayakan ada satu kemerdekaan yang sejati yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yaitu betapa kasih yang besar itu Tuhan nyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita yang seharusnya binasa tetapi kita beroleh kemerdekaan. Bangsa dan negara kita dibebaskan dari penjajah. Kita sebagai anak Tuhan, kita menerima kebebasan dan kemerdekaan dari kehidupan yang lama, yaitu kita dibebaskan dari dosa. Oleh sebab itu saya merindukan kita semua memahami akan apa yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan, karena Dia layak menerima hormat, syukur daripada setiap kita umatnya. Mari sama-sama hari ini kita renungkan, ternyata kita akan dapat dan mampu bersyukur kepada Tuhan kalau kita mengerti bahwa kehidupan kita ternyata ada satu perubahan yang dahsyat, yang berbeda sama sekali, yaitu kehidupan yang lama, yang dahulu dengan yang sekarang. Saya ajak kita baca ayatnya dulu sebelum nanti kita juga sama-sama renungkan untuk hal-hal yang perlu kita sama-sama ketahui. Jadi kita mau baca dulu dari kitab
Yang pertama adalah Roma 6 ayat 17 sampai 18 disambung dengan 22 sampai 23, dan firman Tuhan berkata begini, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Dan ayat 22 sampai 23-nya berkata, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Jadi kita melihat ada kata-kata dahulu dan ada kata-kata sekarang. Dikatakan dahulu kamu adalah hamba dosa, dan sekarang dikatakan justru mengalami sesuatu yang berbeda. Jemaat di Roma ini justru dengan segenap hati dia mentaati akan pengajaran yang diteruskan. Jadi mentaati setiap firman Tuhan, mentaati setiap kebenaran yang diterima itu untuk dilakukan, dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Jadi biarlah setiap kita menyadari satu perubahan yang terjadi. Di ayat 22 sampai 23 dikatakan, dahulu kamu nih hamba dosa, setelah kita dibebaskan dari hamba dosa ini, kita menjadi hamba Allah. Dikatakan hamba Allah. Jadi kita sekarang adalah orang-orang yang mempunyai Tuhan yang baru. Sadarilah perbedaan ini, perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana bahwa kita ini adalah hamba Allah yang beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dikatakan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kita selain jadi hamba Allah, kita ini orang-orang yang mempunyai buah yang membawa kepada pengudusan. Berarti buah ini bicara tentang buah pertobatan yang membawa kita dari hari ke hari, semakin hari kita semakin dikuduskan, semakin seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, hayo mari kita sama-sama untuk mengerti dan memahami apa yang terjadi. Kebebasan yang Tuhan sudah berikan, kemerdekaan yang sudah berikan. Biarlah kita mengerti ada perbedaan antara hidup yang lama, yaitu hamba dosa, yang kita tahu semua adalah upah dosa adalah maut. Tetapi dikatakan di sini, hidup kita adalah hidup yang menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, yang membuahkan pertobatan, sehingga membawa kita kepada pengudusan, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita bersyukur untuk hal ini, bahwa kita memiliki satu janji, satu masa depan di mana kehidupan kekal menjadi bagian dalam kehidupan kita. Orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi sayangnya memang tidak semua orang mengerti perubahan yang terjadi ini. Sehingga ada orang-orang yang sesungguhnya ketika dia terima Yesus, yang seharusnya dia punya kuasa untuk berjalan di dalam hidup yang baru, tapi kenyataannya masih terikat dalam kehidupan yang lama. Ada banyak orang yang sebenarnya telah dimerdekakan, dibebaskan, tetapi hidupnya masih dalam pola pikir yang lama. Seakan-akan dia nggak mampu keluar dari masalah yang lama, dari dosa yang dia lakukan di masa lalu. Sehingga itulah yang akhirnya kemerdekaan itu nggak bisa kita nikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi dari sini biar kita sadar, oh ternyata ketika kita percaya akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ada kemerdekaan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu kita sudah dipindahkan dari kegelapan masuk dalam terang. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah, hamba Kristus, hamba kebenaran. Yang seharusnya sebagai hamba kebenaran
kita punya Tuhan yang baru, yaitu Yesus, yaitu kebenaran itu yang memimpin perjalanan hidup kita. Sehingga kita seperti jemaat di Roma, terus merenungkan, belajar akan kebenaran ini, dan taat melakukannya. Mari kita punya kemampuan ini, kemerdekaan yang Tuhan beri, memampukan kita untuk hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran. Saya percaya kalau kita sadar akan hal ini, kita akan hidupnya tuh dimerdekakan. Benar-benar yang namanya merdeka yang sesungguhnya itu terjadi di dalam hidup kita. Tapi memang seperti tadi saya bilang, terlalu banyak orang yang masih terikat dengan kehidupan yang lama. Saya ingat satu ilustrasi ya. Saya ingat ini karena ada seekor gajah diceritakan di sana yang dari sejak kecil dia diikat oleh sebuah rantai yang cukup panjang dan di ujungnya dipatokkan itu ke tanah. Dari sejak kecil dia coba berjalan, ternyata dia terbatas sejauh panjangnya rantai itu. Sampai di situ dia nggak bisa kemana-mana. Jadi setiap kali dia jalan dan dia bertumbuh sampai besar. Sesungguhnya dengan pertumbuhannya, dia memiliki kekuatan untuk menarik patok itu dari tanah. Tapi karena pola pikirnya terbentuk dari kehidupan sejak kecilnya, bahwa dia nggak bisa kemana-mana, akhirnya walaupun dia punya kekuatan untuk menarik itu patok, dia nggak lakukan itu. Dia tetap aja sejauh rantai itu mengikat dia sampai di situ saja dia mampu berjalan. Nah, begitu juga dengan kehidupan orang-orang yang telah dimerdekakan. Banyak kali terikat dengan pola pikir yang lama. Ikatan-ikatan yang lama itu masih dibawa dalam kehidupan yang baru. Sehingga seringkali kita nggak bisa lebih jauh, berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan. Karena sekarang nggak ada kemampuan. Aduh, saya dari dulu seperti ini. Ya udahlah, hidup saya udah seperti ini. Dan seringkali iblis pakai itu untuk mengingatkan masa-masa lalu kita, keburukan kita, keadaan kita yang memang sebelum diampuni oleh Tuhan yang menjijikan. Jadi memang nggak ada kemampuan keluar dari sana. Tapi biarlah kita sadar hari ini, sebenarnya kita punya kemampuan itu. Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kita bisa mempunyai Tuhan yang baru, sadarilah itu. Kita punya Tuhan yang baru yang penuh kasih, yang mendidik kita, yang mengajak kita untuk terus berjalan, menikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Yang kedua, ilustrasi ini juga sama. Dulu saya punya seekor burung beo gitu ya. Burung beo ini memang diikat oleh rantai kecil-kecil gitu, dan dia hanya berjalan di satu batang besi ya, berupa busur gitu ya, ke atas gitu. Dan dia hanya jalan di situ, bolak-balik di situ. Tapi dalam kurun waktu yang cukup lama, karena itu berkarat, jadi ternyata putus. Tapi ketika putus, ternyata burung itu nggak kabur. Burung itu nggak terbang. Tetap aja ada di batang itu, dia bolak-balik tetap di situ. Dan melihat ini saya belajar sesuatu bahwa ya seringkali sebenarnya udah ada kebebasan. Sebenarnya ketika putus, burung ini bisa terbang. Tetapi kenyataannya mungkin pembentukan lagi di dalam kehidupannya, dia tuh hanya bisa berjalan di atas sebuah batang besi itu. Begitu juga dengan kita. Kita harus sadar bahwa ketika dimerdekakan oleh Tuhan, sebenarnya kita mampu memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Tapi seringkali kita nggak bisa untuk bebas. Karena apa? Karena pola pikir lama masih mengikat kehidupan kita. Saya ingat bahwa ketika Israel mau keluar dari Mesir,
wah susahnya minta ampun. Tapi satu saat raja bilang ini, ya silahkan kamu pergi, tapi jangan terlalu jauh. Kadang-kadang kehidupan kita sama seperti itu. Iblis nggak takut kita ke gereja, iblis nggak takut kita mungkin mundar-mandir keluar masuk gereja. Yang iblis takut kalau kita lebih dalam dengan Tuhan. Dan seringkali justru itu yang dilakukan, tipuan-tipuan lama yang dilakukan, sehingga kita nggak bisa lepas dari pola pikir lama, sehingga kita juga nggak bisa jauh lebih dalam lagi menikmati kebebasan yang Tuhan berikan. Tapi saya bersyukur melalui perenungan kita bersama, sadarilah bahwa kita memiliki kehidupan yang baru. Mungkin kata-katanya kalau sekarang ada istilah new normal, tapi kita menggunakan adalah new me, hidup saya yang baru, saya yang baru. Biar kita menyadari itu ya, bahwa kita punya kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, selain itu kita mau belajar begini, menjadi hamba Allah dari hamba dosa. Saya ingat satu cerita lagi bahwa ada seorang hamba yang dulunya memiliki tuan yang luar biasa bengis atau luar biasa semena-mena, karena memang budak nggak punya hak apa-apa. Tuan itu yang berkuasa, semau-maunya tuan itu. Tapi satu saat ada tuan yang begitu baik yang dengan penuh kasih membeli dia dari tuan ini. Setelah dibeli, dia dibebaskan oleh tuan ini. Saya pun dikatakan, saya pun memberi kebebasan. Silahkan kamu bebas, kamu bukan lagi budak gitu ya. Tapi budak ini mengerti kalau dia bebas di luar akan ada tuan lain atau mungkin tuan yang sama, dan itu akan problem buat dia karena dia tahu tuan yang baru ini begitu luar biasa baiknya, sehingga dia bilang, izinkan saya tetap mengabdi menjadi hamba bagi Tuhan yang baru ini. Nah, begitulah kejadian apa yang terjadi seharusnya dalam hidup kita. Ketika kita dibebaskan dari dosa, sesungguhnya ada Tuhan yang baru yang penuh kasih, yang harusnya kita mengabdi kepadanya. Mari kita pilih untuk punya kehidupan menjadi hamba Allah. Hamba yang mengerjakan apa yang Tuhannya mau, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita layani. Jadi dari sini mari kita maju, kita lihat ayat yang berikutnya. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini sudah dipindahkan, sudah berubah. Ada kehidupan dulu, ada kehidupan sekarang, dan kita hidup dalam kehidupan yang sekarang. Kita mau baca satu ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Di sana dikatakan ada satu nasihat buat kita, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekaligus saya mau baca Galatia 5 ayat 1-nya. Di sana dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13-nya dari Galatia 5 sebagai ayat penutup kita dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan, untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, dari sini kita melihat ternyata setelah kita hidupnya dipindahkan dalam kehidupan yang tadi itu, sebagai hamba Allah, sebagai umat yang mentaati kebenaran, sebagai orang yang memiliki kehidupan kekal, yang memiliki buah pertobatan yang menghasilkan pengudusan dalam hidup kita, ternyata Tuhan mau biarlah hidup kita jangan lagi mau diperhamba. Hidup kita janganlah kita memiliki kemerdekaan itu seakan-akan kita bebas melakukan apa yang kita mau. Tapi sesungguhnya kemerdekaan yang Tuhan berikan itu adalah kita bebas melakukan apa yang Tuhan mau. Dari sini kita jelas melihat bahwa ada pesan Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh merdeka. Dikatakan berdiri teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Selain jangan menyalahgunakan kemerdekaan, kita mau dikatakan berdiri teguh. Teguh dalam arti berdiri teguh di dalam iman. Iman kepercaya kita
kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, biarlah itu dinyatakan di dalam sikap, di dalam perbuatan. Kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan, kebenaran yang disampaikan, itu yang kita lakukan. Mari kita belajar sebagai murid Tuhan. Biarlah kita terus belajar, semakin hari level kita akan terus naik. Semakin seperti yang Tuhan mau, dari waktu ke waktu. Dan kita akan mendapati kita hidupnya penuh dengan kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang sejati, nggak ada lagi paksaan, nggak ada lagi ikatan. Dan pesan tadi dalam Galatia 5 ayat 13 adalah, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Selain kita nasihat-nasihat yang tadi, yang terakhir dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena ketika kita melayani seseorang di dalam kasih, apa yang kita lakukan itu nggak ada beban. Tapi kalau kita dengan paksaan, rasanya berat sekali untuk melakukannya. Tetapi kalau kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita, dan melakukan sesuatu dalam kasih, itu benar-benar kita lakukan dengan penuh kemerdekaan. Karena bukan karena paksaan, tetapi karena dorongan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita melayani satu dengan lain. Katakan, layanilah seorang akan yang lain. Ini berbicara berarti saling melayani. Sebagai anak-anak Tuhan yang dimerdekakan, biarlah kita saling melayani satu dengan yang lain. Memberi kekuatan, saling mendorong supaya kita semua maju di dalam Tuhan. Kemerdekaan yang sejati kita miliki di dalam Tuhan. Dan biarlah kita bersyukur buat semua yang terjadi. Biarlah dengan pengertian ada kehidupan lama dan baru ini membuat kita bisa melihat kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kita. Dan biarlah kita juga boleh mensyukuri semuanya itu. Karena kita memahami dan mengerti perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Jadi sebagai penutup, saya ingin berkata bahwa biarlah syukur itu memenuhi kehidupan kita. Karena kita punya kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan pastikan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan kita. Sebab dikatakan tadi bahwa di dalam Yesus itu ada kemerdekaan yang sejati. Dan hanya di dalam Yesuslah kita mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Ketika kita menghambakan diri kepada Yesus, maka kemerdekaan yang sejati itu kita miliki di dalam Tuhan. Dan kita punya kuasa untuk hidup berkemenangan. Kita punya kuasa untuk hidup merdeka. Jangan seperti gajah, jangan seperti burung kakak tua tadi, yang punya pola lama sehingga udah bebas nggak bisa bebas, udah punya kekuatan, dia nggak gunakan kekuatannya karena dia merasa nggak ada kemampuan untuk itu. Tapi sesungguhnya di dalam Tuhan kita mampu hidup di dalam kebenaran dan memiliki kemenangan. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan yang singkat ini boleh memberkati kita, boleh memenuhi kehidupan kita, sehingga kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan kita hari ini sekali lagi mengingat, ternyata bangsa dan negara kita juga telah dibebaskan dari penjajah selama 75 tahun. Oleh sebab itu kita bersyukur juga buat hal ini. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Bagi bangsa
Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Baik, umat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menutup ibadah kita dengan bersyukur dan sekaligus kita mau sambut berkat yang dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan hidup kami dalam ibadah. Walaupun kami ada di berbagai tempat yang berbeda, tapi kami tahu Tuhan, hati kami tujukan kepada Tuhan. Dan hari ini kami juga bersyukur buat kesempatan yang indah yang kami miliki. Kami boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan, dalam satu persekutuan. Dan kami tahu walaupun ini secara online, berkat Tuhan tidak berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa, berkati umat-Mu dimanapun mereka ada pada saat ini. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, siapkan hatimu untuk menerima dengan percaya segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Umat yang dikasih Tuhan, kiranya engkau diberkati dan diberkati rumah tanggamu, diberkati keuangan dan ekonomimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin. Amin.